Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penerapan basis data. Tahap penerapan basis data merupakan upaya untuk membangun basis data fisik yang ditempatkan dalam memori sekunder dengan bantuan DBMS, yaitu Database Management System yang kita pilih. Tahap penerapan basis data diawali dengan melakukan transformasi dari model data yang telah selesai dibuat ke dalam struktur atau skema basis data. Secara umum, sebuah diagram IR akan dipresentasikan menjadi sebuah basis data secara fisik. Sedang komponen-komponen diagram IR yang berupa himpunan entitas dan himpunan relasi akan ditransformasikan menjadi tabel-tabel atau file-file data yang merupakan komponen utama untuk membentuk basis data. Selanjutnya, atribut-atribut yang melekat pada masing-masing himpunan entitas dan himpunan relasi akan dinyatakan sebagai field-field atau kolom-kolom dari tabel-tabel yang sesuai. Dalam penerapan basis data ada beberapa poin yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama yaitu transformasi model data. Terus yang kedua DBMS dan struktur data. Terus yang ketiga yaitu indeks dan struktur penyimpanan basis data. Kita masuk ke transformasi model data. Ya. Untuk transformasi model data di sini ada beberapa, yaitu pertama transformasi umum atau dasar. Terus yang kedua transformasi himpunan lemah dan himpunan entitas. Terus yang ketiga penerapan relasi tunggal atau unary relation. Terus yang keempat penerapan relasi multi entitas atau NR relation. Terus yang kelima penerapan relasi ganda atau redundant relation. Terus yang keenam penerapan spesialisasi dan generalisasi. Terus yang terakhir adalah penerapan agregasi. Nah, dalam pertemuan hari ini ada beberapa yang perlu kita bahas. Kita akan bahas transformasi yang pertama, yaitu transformasi umum atau dasar ya. Dalam aturan umum dalam pemetaan model data ya, yang kita gambarkan dengan diagram IR menjadi basis data fisik ya. Jadi prosesnya seperti ini untuk kita membuat transformasi umum atau dasar. Yang pertama yaitu transformasi himpunan entitas ke basis data. Contohnya di sini apa yang pernah kita jelaskan di diagram IR ya. Kita membuat entitas-entitas yang ada di dalam sebuah kolom ya. Dan di sini kita buatkan model diagram. Contohnya di sini mahasiswa kita bisa buatkan perkiraan kolomnya atau field-fieldnya. Ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, dan ada tanggal lahir. Dan tentunya di sini kita harus memiliki primary key-nya. Dan primary key di sini yang kita pilih adalah NIM, karena NIM adalah field yang unik ya. Jadi yang unik, dan setiap mahasiswa pasti memiliki NIM yang berbeda. Maka penerapannya dalam basis data secara fisik seperti ini. Jadi kita buatkan untuk kolom pertama atau field pertama NIM, terus nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir. Dan untuk penulisan field
ya, atau kolom tidak boleh spasi, jadi harus diberikan tanda underscore seperti ini. Rata-rata untuk program DBMS ya modelnya seperti ini. Terus yang kedua, contoh lagi, nah karena mahasiswa nanti ada kaitannya dengan kuliah atau mata kuliah ya, nanti kita buatkan diagramnya ada kuliah ya, dan kuliah nanti kita bisa membuatkan model-modelnya ya, model untuk filenya. Yang pertama kode kuliah, terus yang kedua nama kuliah, terus yang ketiga SKS, dan yang keempat semester. Nah, terus di sini tentunya harus ada primary key-nya, dan primary key-nya adalah juga sama field yang unik ya dari diagram ini. Contohnya di sini kode kuliah ya, kode kuliah. Terus nanti untuk penulisannya, penerapannya ke basis data fisik yaitu seperti ini ya. Jadi kode kuliah pertama yang kita buat di sini, terus yang kedua nama kuliah, terus yang ketiga SKS, dan yang keempat semester. Terus langkah berikutnya yaitu transformasi himpunan entitas ke basis data ya. Oh, ini lanjutannya ya, lanjutannya dari yang pertama ya. Ini ada mahasiswa, ada kuliah, terus yang ketiga dosen ya. Jadi mahasiswa pasti ada hubungannya dengan kuliah dan pasti ada hubungannya dengan dosen. Dan dosen kita pecahkan lagi ya. Untuk himpunan entitasnya ada kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Yang menjadi primary key-nya adalah kode dosen. Maka nanti yang kita buat pertama kali untuk tabel fisiknya yaitu kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Itu ya urutannya. Terus selanjutnya yang kedua yaitu transformasi relasi 1 ke 1 ya, ke basis data fisik ya, yang sebelumnya pernah kita bahas, ada 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak ya. Nah, setelah kita membuat tabel sebelumnya, di situ ada mahasiswa, kuliah, dan dosen. Nah, di sini kita akan terapkan untuk relasi dari 1 ke 1-nya. Nah, 1 ke 1-nya yang kita pilih di sini adalah dosen ya. Dosen, terus di sini ada jurusan. Nah, dosen dan jurusan. Ini kaitannya dosen untuk jurusan adalah mengepalai ya. Jadi mengepalai. Jadi dosen itu berhubungan dengan jurusan adalah 1 ke 1, yaitu dalam mengepalai. Bahwa dalam jurusan itu yang jadi kepala jurusan hanya 1 gitu ya. Dan jurusan juga ya, dalam satu jurusan harus memiliki 1 kepala ya, tidak lebih dari 1. Makanya relasinya adalah 1 ke 1. Nah, untuk dosen seperti yang tadi, untuk fil-filnya ya, rencana fil-filnya adalah kode dosen, nama dosen, terus alamat dosen. Terus nanti untuk penulisan basis data fisiknya seperti ini ya. Jadi sama dengan yang awal, kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Seperti ini. Terus yang kedua ya. Yang kedua, di sini kita menjabarkan dari jurusannya. Nah, dan tentunya di sini untuk penghubung dosen dengan jurusannya adalah mengepalai. Nah, untuk mengepalai di sini file yang terhubung adalah untuk dosen kode dosen, dan untuk jurusan adalah kode jurusan. Nah, terus nanti selain kode jurusan, di situ juga nanti ada nama jurusannya. Dan untuk penulisannya seperti ini. Tidak hanya dituliskan
kode jurusan dan nama jurusan, tapi ditambahkan penghubungnya ya. Penghubungnya adalah kode dosen dan bisa dituliskan di belakang. Oke, saya lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu transformasi relasi satu ke banyak ke basis data fisik ya. Nah, jadi satu ke banyak. Contohnya di sini kita bisa menerapkan dosen ke kuliah ya. Dosen ke kuliah. Jadi bahwa dosen itu satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah ya. Jadi satu ke banyak. Tuh. Nah, untuk penerapannya, penghubungannya adalah mengajar ya. Dosen tetap kita tulis di sini kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Dan penerapannya sama seperti tahap yang 1 dan 2. Terus penghubungnya adalah mengajar dan kuliah ya. Dan kuliah nanti ada kaitannya dengan berapa SKS di semester berapa, terus nama jurusannya apa, terus nanti kode jurusannya gitu ya. Terus nanti di sini untuk penghubungnya ya, untuk file penghubungnya adalah dari dosen adalah kode dosen. Terus untuk kuliah yang kita masukkan adalah kode jurusan. Nah, dalam penghubung ini di sini kita bisa tuliskan 4 ya, tapi yang kita pilih untuk primary care-nya ada 2, kode dosen dan kode jurusan. Nah, selain kode dosen dan kode jurusan, di sini juga nanti ada tempat dan waktu. Ini kita melihat secara realitasnya kalau mengajar ya. Kalau mengajar berarti ada tempat dan ada waktu. Nah, itu. Terus nanti penerapan untuk relasi satu ke banyak, maka untuk tabel kuliah akan lebih banyak ya file-filenya. Yang pertama kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, terus ditambahkan ini sebagai penghubungnya ya, kode dosen, terus tempat dan waktu. Ini ya untuk tahap yang ketiga. Terus selanjutnya tahap yang keempat ya, yaitu transformasi relasi N ke N, maksudnya banyak ke banyak, sehingga menjadi basis data fisik ya. Jadi banyak ke banyak. Banyak ke banyak contohnya ya, contohnya kita bisa lihat kalau mahasiswa dengan kuliah itu hubungannya relasinya adalah N ke N atau banyak ke banyak. Mahasiswa jumlahnya banyak ya, terus mata kuliah juga jumlahnya banyak. Jadi nanti dalam kenyataannya mahasiswa akan bisa memiliki mata kuliah yang banyak, dan dalam satu mata kuliah ya bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Jadi kita di sini transformasinya adalah N ke N, jadi banyak ke banyak. Nah, kaitannya dengan mahasiswa dan kuliah adalah mempelajari. Jadi penghubungnya adalah mempelajari. Mahasiswa untuk penulisannya yaitu NIM ya, untuk filenya, terus nama mahasiswa, terus yang kedua nama alamat mahasiswa. Maaf, ini keliru, seharusnya ini tabel mahasiswa, tapi hampir sama dengan ini ya, dengan dosen ya. Jadi ini keliru. Jadi nanti tinggal diganti aja ini tabel mahasiswa, kode NIM ya. Ini maaf, ini NIM. Terus ini nama mahasiswa dan ini alamat mahasiswa. Nanti bisa diganti yang ini. Nah, terus tabel yang kedua penerapan dari penghubungnya. Ya, penghubungnya itu mempelajari dan mempelajari. Nah, di sini kita buatkan tabel mempelajari. Di dalamnya ini ya, ada NIM-nya, terus ada kode kuliah, terus indeks nilai. Nah, indeks nilai itu berarti penghubung untuk ke kuliahnya.
Tuh, terus untuk kuliahnya di sini terdiri dari SKS, semester, nama jurusan, dan kode jurusan. Makanya nanti di sini kita tuliskan tabel kuliahnya adalah kode kuliah, ya, nama kuliah, SKS, semester. Nah, jadi penghubung dari mahasiswa ke kuliah intinya ada di kode kuliah dan NIM, ya. Tuh. Terus jenis transformasi yang kedua adalah transformasi himpunan lemah dan sub entitas, ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pembuatan diagramnya. Di sini ada dua warna, ya, ada warna hitam dan ada warna kuning. Dan warna kuning itu adalah himpunan yang lemah, ya, dan biasanya jarang untuk dipakai di dalam database, ya. Nah, ini kita buat mahasiswa berhubungan dengan orang tua, terus mahasiswa juga realisasi dengan hobi. Nah, kalau mahasiswa dengan orang tua berarti penghubungnya adalah memiliki. Sedangkan mahasiswa ke hobi kita hubungkan dengan menyayangi. Jadi mahasiswa menyayangi hobi apa. Nah, untuk mahasiswa, nah kita tulis di sini ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa. Nah, ini penambahan, ya, penambahan untuk tanggal lahirnya, dan sebelumnya tanpa anak ada ini, ya, gitu. Terus untuk orang tua, nah orang tua kita bisa tuliskan di sini nama orang tua dan alamat orang tua. Nah, di sini penghubungnya untuk mahasiswa ke orang tua, dari orang tua adalah nama orang tuanya. Terus nanti dari mahasiswa adalah NIM. Nah, kenapa di sini dikatakan sebagai himpunan lemah? Karena file yang dibuat untuk penghubung ke mahasiswa, yaitu nama orang tua, itu cenderung lemah karena tidak bisa juga dikatakan sebagai file yang unik, ya. Kadang nama orang tua ada yang sama, berbeda dengan NIM. Makanya orang tua merupakan himpunan yang lemah. Terus yang kedua, mahasiswa ke hobi, ya. Hobi juga sama. Nah, hobi juga sama di sini. Untuk penghubungnya adalah hobi, ya. Jadi setiap mahasiswa itu biasanya memiliki satu atau lebih dari hobinya itu, ya. Kalau kita buatkan penghubungnya adalah hobi, itu sangat lemah, ya. Makanya kita bisa tuliskan tabelnya seperti ini untuk mahasiswa, ya, yaitu NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, sedangkan untuk menerapkan ke tabel orang tuanya, nah karena ini penghubungnya adalah NIM, kita tuliskan dulu NIM-nya, ya. NIM, nama orang tua, alamat orang tua, ya. Jadi nanti untuk penghubungnya NIM, ya. Terus yang ketiga, untuk tabel hobinya kita tuliskan juga NIM-nya, ya. Jadi tidak hobinya, berarti NIM-nya di sini. Gitu. Oke, ada dua yang saya jelaskan untuk transformasinya, dan sekarang kita masuk ke DBMS dan struktur data, ya. Nah, di dalam DBMS, ya, dan struktur data pada basis data sangat tergantung dari DBMS yang kita pilih, ya. Contohnya di sini DBMS menggunakan Microsoft Access, akan berbeda dengan kita menggunakan DBMS MySQL, ya. Nah, ini juga nanti akan kaitannya dengan tipe data, ya, dan tipe datanya juga akan kadang berbeda. Nah, dalam menentukan struktur
tabel, khususnya penetapan tipe data, terdapat beberapa pilihan ya. Jadi beberapa pilihan. Ketika kita mengisikan field nama, field name, itu nanti kita akan terarahkan ke data tipenya ya. Nah, ini yang biasanya disodorkan di dalam DBMS ya. Ada data angka. Data angka itu biasanya lebih ke numerik atau alfanumerik ya. Alfanumerik. Contohnya kita biasanya menempatkan field name ya pada tabel mahasiswa, itu merupakan dari data angka. Terus ada lagi data numerik ya, atau di sini integer atau real ya, seperti SKS, terus semester. Nah, itu real ya. Terus yang ketiga ini ada data bilangan bulat ya. Di sini contohnya ada batch, small integer, long integer ya. Terus ada lagi data bilangan nyata ya. Jadi di sini bisa single, bisa double ya. Terus ada lagi data uang ya. Ini nanti untuk tipenya bisa money, bisa currency. Terus yang terakhir data teks ya. Ini biasanya untuk sebuah tag ya, yang kaitannya dengan seperti mengisikan alamat yang di dalamnya banyak kalimat. Selanjutnya kita bahas yaitu indeks dan struktur penyimpanan. Untuk indeks di sini ada dua macam ya, yaitu indeks primer dan indeks sekunder ya. Untuk indeks primer kita tahu bahwa indeks primer pada setiap tabel hanya ada satu dan hampir semua berasal dari key primer ya, yang telah kita tetapkan di sebuah entitas atau relasi. Nah, di sini indeks primer yang baik ya terdiri atas field-field atau kolom-kolom dengan kriteria, yaitu yang pertama, field yang menjadi komponen indeks primer harus bersifat mandatori, yaitu mandatori itu adalah datanya tidak boleh kosong atau tidak boleh berisi nol ya. Itu yang dikatakan sebagai kriteria yang baik dalam indeks primer. Terus yang kedua, keseluruhan nilai indeks primer bersifat unik ya, bersifat unik. Tadi sudah saya singgung, untuk primary key adalah harus unik ya. Terus yang ketiga, nilai-nilainya lebih permanen ya, nilainya lebih permanen. Nah, jadi permanen itu maksudnya bahwa dari beberapa periode ya nilainya atau rekodnya sama. Jadi kayak NIM mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 8 akan sama. Jadi lebih permanen. Terus yang keempat, berkurang kecil dan dengan jumlah field yang minimal. Jadi ukurannya kecil atau pendek ya. Kalau kita lihat NIM, biasanya dalam NIM itu ada penerjemahan dari angkatan dan urutan mahasiswanya. Nah, itu ukurannya lebih kecil atau lebih pendek. Nah, sekarang ke indeks sekunder ya. Nah, indeks sekunder digunakan untuk mendukung atau melengkapi keberadaan indeks primer ya. Jadi ini sebagai pelengkap dari indeks sekunder. Nah, indeks primer ya. Nah, dengan alasan yaitu untuk mempermudah atau mempercepat cara mengakses ke suatu tabel. Nah, kita masuk ke struktur penyimpanan. Nah, struktur penyimpanan yaitu untuk menentukan kecepatan akses dan manipulasi data
Nah, jadi data kita yang disimpan dalam basis data, ya, kalau kita memiliki struktur, ya, kita akan lebih cepat mengakses datanya, ya. Contohnya kalau di dalam Windows Explorer, ya, Windows Explorer itu terdiri dari beberapa drive dan folder, ya. Ketika kita menyusun foldernya dengan rapi dan sesuai dengan klasifikasinya, kalau kita cari di search engine-nya akan lebih mudah. Nah, itu salah satu contohnya dalam penerapan struktur penyimpanan. Dan struktur penyimpanan di sini ada 4, ya. Yang pertama heap, ada hash, ada sekuensi berindeks, dan yang terakhir ada file berindeks. Oke, saya bahas dulu tentang struktur penyimpanan heap, ya. Nah, struktur penyimpanan heap itu ya sederhana, ya, yang paling sederhana dibandingkan dengan yang lainnya. Terus biasanya data yang pertama disimpan akan ditempatkan di posisi pertama, ya, di posisi pertama. Terus nanti jika ada penghapusan data, maka data sebelumnya akan mengisi ke tempat yang kosong. Oke. Contohnya di sini salah satu mahasiswa di urutan pertama, ya, urutan pertama di delete, ya, atau dihapus, nanti otomatis yang bagian bawah akan menempatkan tempat yang kosong. Itu yang dikatakan struktur penyimpanan heap. Yang kedua, struktur penyimpanan hash, ya. Dan hash ini kemungkinan sebaliknya dari heap, ya. Jadi di sini adalah penyimpanan yang menempatkan baris-baris data berdasarkan nilai alamat fisik yang diperoleh dari hasil perhitungan, ya, terhadap nilai key. Kalau tadi terhadap memasukkan datanya, ini berarti terpengaruh terhadap nilai key-nya. Nah, jika baris data akan disimpan, maka DBMS, ya, akan menerapkan fungsi tersebut terhadap nilai key pada baris data tersebut, ya. Jadi dalam penyimpanan data itu berdasarkan urutan kedatangan, ya. Terus yang ketiga, sekuensi berindeks, ya. Sekuensi berindeks. Nah, di sini dalam penyimpanan data dengan urutan berdasarkan nilai indeks primernya, ya, dalam indeks primernya. Jadi tergantung dari primary key-nya. Terus nanti baris data yang memiliki indeks primernya kecil dibandingkan dengan baris yang lain akan ditempatkan di awal ruang penyimpanan, ya. Contohnya NIM-nya lebih simple, ya. Jadi contohnya 0001 itu berarti akan ditempatkan di paling atas. Terus 0009 itu pasti yang bawah. Jadi mana yang paling kecil, ya, dari primary key-nya itu. Terus yang terakhir file berindeks, ya. Jadi struktur penyimpanan file berindeks yaitu mengembangkan dari ini, ya, dari struktur penyimpanan heap, ya. Oke, cuma di sini file indeks disusun atau diurutkan berdasarkan nilai key, ya, pada tiap baris data, ya. Nah, terus nanti di sini ada dua objek atau komponen yang diterapkan dalam file berindeks, yaitu komponen data dan komponen indeks, ya. Jadi selain mengurutkan datanya, kalau ada yang dihapus berarti nanti yang naik ke atas adalah yang primary key-nya yang kecil, ya. Jadi ini menerapkan dua, yaitu komponen data dan komponen indeks, ya. Jadi mengindeks. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi penerapan basis data. Oke.
Jika ada pertanyaan, nanti silahkan komentar di dalam channel ini ataupun di dalam Classroom. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.